menguak tabir kawin gaib mitos, realita, atau sekadar cerita. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang fakta menarik seputar kawin gaib. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kawin gaib. Dua kata yang mungkin langsung memancing berbagai reaksi. Ada yang merinding, ada yang penasaran, ada juga yang mungkin skeptis. Fenomena ini, yang seringkali dibicarakan dengan nada berbisik dan penuh misteri, memang telahlah menjadi bagian dari narasi budaya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Apakah ini sekadar produk imajinasi, sisa-sisa kepercayaan animisme kuno, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya? Di video kali ini, kita tidak akan langsung menghakimi atau mengambil kesimpulan. Tujuan kita adalah untuk menggali lebih dalam, membedah berbagai aspek yang melingkupi fenomena kawin gaib ini. Kita akan melihatnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari keterkaitannya dengan dunia spiritual, keragaman ritualnya di berbagai budaya, motivasi yang mungkin melatar belakanginya, hingga kontroversi yang tak pernah henti menyelimutinya. Ini bukan tentang percaya atau tidak percaya secara membabi buta, tapi tentang membuka pikiran kita untuk memahami sebuah fenomena yang, suka atau tidak suka, ada dalam diskursus masyarakat kita. Karena itulah saya, Aziz Kurniawan, mengajak Anda semua untuk menyimak pembahasan ini dengan pikiran terbuka. Mari kita kesampingkan dulu prasangka, dan coba pahami mengapa topik seperti kawin gaib ini bisa begitu memikat dan bertahan melintasi generasi. Kita akan menelusuri 5 fakta menarik yang mungkin akan memberikan Anda perspektif baru, atau setidaknya bahan renungan yang menarik. Siapa tahu, di balik tabir misteri ini, hiç paylaşımlar senettik. Bedisit berwemis, cimmil se prayen kit. Fakta pertama yang paling fundamental dan seringkali menjadi inti dari pembahasan kawin gaib adalah keterkaitannya yang erat dengan makhluk halus. Banyak sekali narasi, baik yang bersifat personal maupun cerita turun-temurun, yang mengklaim bahwa pernikahan ini bukan antara dua insan manusia, melainkan antara manusia dengan entitas dari dimensi lain. Entitas ini bisa beragam sebutannya, tergantung pada lanskap budaya dan kepercayaan setempat. Ada yang menyebutnya jin, peri, dewa-dewi penjaga alam, atau arwah leluhur. Pertanyaannya kemudian, bagaimana interaksi semacam ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah pilihan sukarela dari kedua belah pihak? Atau ada unsur paksaan, perjanjian, bahkan mungkin jebakan dari dunia lain yang tak terlihat? Kisah-kisah ini seringkali menggambarkan makhluk halus tersebut memiliki kemampuan, penampilan, dan bahkan emosi layaknya manusia, namun dengan kekuatan atau sifat yang melampaui batas kewajaran. Ada yang digambarkan sebagai sosok rupawan yang memikat, ada pula yang digambarkan sebagai entitas kuat yang menawarkan perlindungan atau kekayaan. Psikologisnya, mengapa manusia bisa sampai pada keyakinan akan adanya pernikahan dengan yang tak kasat mata? Apakah ini merupakan manifestasi dari kesepian, keinginan akan sesuatu yang di luar jangkauan, atau sebuah cara untuk menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang sulit dinalar akal sehat? Ini bukan sekadar cerita horor, tapi cerminan bagi manusia mencoba memahami dan interaksi dengan konsep dunia lain yang selalu hadir kolektif. Fakta menarik kedua adalah betapa beragamnya ritual kawin gaib yang dipraktikkan atau diceritakan di berbagai budaya. Tidak ada satu standar baku, tidak ada satu kitab suci yang mengatur cara pernikahan mistis ini. Setiap daerah, setiap komunitas, bahkan mungkin setiap praktisi spiritual bisa memiliki pendekatan dan prosesi yang unik dan berbeda. Perbedaan ini bisa mencakup jenis sesajen yang disiapkan, mantra atau doa yang diucapkan, waktu pelaksanaan ritual, misalnya, malam-malam tertentu yang dianggap sakral, hingga lokasi yang dipilih, seperti gua, pohon besar, sumber mata air, atau tempat-tempat yang dianggap memiliki energi spiritual kuat. Keberagaman ritual ini sebenarnya mencerminkan kekayaan tradisi lisan dan kepercayaan lokal. Setiap elemen dalam ritual tersebut biasanya memiliki makna simbolis yang mendalam, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, penggunaan bunga tertentu mungkin melambangkan kesucian atau cinta, sementara persembahan makanan tertentu ditujukan untuk menyenangkan atau menghormati entitas yang dilibatkan. Mempelajari variasi ritual ini seperti membuka jendela ke dalam sistem kepercayaan suatu masyarakat, bagaimana mereka memandang alam semesta,
hubungan antara dunia manusia dan dunia roh, serta cara mereka mencoba menjembatani atau bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang dianggap gaib. Soalin juga kawin gaib berkonsep monolitik, melalui efek saya dan adaptif dalam konteks mundosing sedang. Chapter 3, fakta ketiga. Motivasi tersembunyi, dari harta hingga kuasa gaib. Fakta ketiga yang sangat krusial untuk dipahami adalah bahwa kawin gaib seringkali tidak dilakukan tanpa alasan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang melatar belakangi keputusan seseorang untuk atau dipercaya telah menjalani pernikahan semacam ini. Yang paling umum kita dengar adalah motivasi untuk mendapatkan kekayaan secara instan, atau yang sering disebut pesugihan. Dalam narasi ini, pernikahan dengan makhluk gaib dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih kemakmuran materi, meskipun seringkali dengan konsekuensi atau tumbal yang berat. Selain kekayaan, ada juga yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan supranatural, kesaktian, ilmu kebal, atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Namun, apakah hanya sebatas itu? Jika kita gali lebih dalam, motivasi bisa jadi lebih kompleks. Mungkin ada yang melakukannya demi mendapatkan perlindungan dari mara bahaya, mencari kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung terobati oleh medis, atau bahkan dalam beberapa cerita, untuk mendapatkan keturunan atau pasangan hidup setelah lama mendamba. Ada juga kisah tentang orang yang merasa terpilih atau memiliki panggilan untuk menikah dengan entitas tertentu sebagai bagian dari takdir atau tugas spiritual. Memahami berbagai motivasi ini penting, karena ini menunjukkan bagaimana kawin gaib bisa menjadi respons terhadap berbagai kebutuhan. Balfasing menjadi semas menjkis. Interview sekitar selestis tapi mengi tansi olokkan bepo. Chapter 4. Fakta keempat, badai kontroversi seputar keasliannya. Fakta keempat yang tak kalah menarik dan mungkin paling sering memicu perdebatan adalah banyaknya kontroversi yang menyelimuti keaslian kawin gaib itu sendiri. Di satu sisi, ada sebagian masyarakat yang meyakini keberadaannya secara harfiah. Keyakinan ini bisa didasarkan pada pengalaman pribadi yang diklaim, kesaksian orang lain, atau interpretasi terhadap ajaran agama dan tradisi leluhur. Mereka melihatnya sebagai bagian dari realitas spiritual yang eksis berdampingan dengan dunia fisik kita. Bagi kelompok ini, kawin gaib adalah fenomena nyata, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah. Di sisi lain, ada kelompok yang sangat skeptis, bahkan menganggap kawin gaib tidak lebih dari mitos, takhayul, atau bahkan penipuan. Kalangan akademisi, ilmuwan, dan pemikir rasional seringkali menunjukkan kurangnya bukti empiris yang valid. Mereka mungkin menawarkan penjelasan psikologis, seperti halusinasi, gangguan mental, atau autosugesti. Ada juga yang melihatnya sebagai produk budaya yang berfungsi untuk tujuan sosial tertentu, atau sebagai cerita yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti atau mengendalikan masyarakat. Perdebatan antara keyakinan dan skeptisisme ini terus berlangsung, dan mungkin tidak akan pernah ada jawaban final yang memuaskan semua pihak. Justru, kontroversi inilah yang terpusat dalam jumlah kajian. Chapter 5. Fakta kelima. Jejak kawin gaib dalam khazanah cerita rakyat dan legenda. Fakta terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana kawin gaib seringkali menjadi tema sentral atau elemen penting dalam berbagai cerita rakyat dan legenda di seluruh dunia. Dari kisah Nyi Roro Kidul di Indonesia, legenda para dewi dan nimfa yang menikahi manusia dalam mitologi Yunani, hingga cerita tentang peri dan makhluk halus lainnya dalam folklore Eropa, tema pernikahan antara dunia manusia dan dunia gaib ini muncul berulang kali. Cerita-cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui tradisi lisan, tulisan, maupun berbagai bentuk seni pertunjukan. Kehadiran kawin gaib dalam cerita rakyat dan legenda ini memiliki fungsi yang beragam. Seringkali, cerita-cerita tersebut mengandung pesan moral, peringatan tentang bahaya melanggar batas alam, atau konsekuensi dari keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Ada juga yang berfungsi sebagai penjelasan atas fenomena alam yang tidak dipahami, atau sebagai cara untuk menjaga keseimbangan kosmis antara manusia dan alam gaib. Lebih dari itu, cerita-cerita ini membentuk imajinasi kolektif masyarakat tentang bagaimana dunia lain itu berinteraksi dengan dunia kita. Apakah kisah-kisah ini murni fiksi, ataukah ada percikan kebenaran yang terdistorsi oleh waktu dan penceritaan ulang?
Yang pasti, Anda always bagi suat sekspiti verkonspem situasi. Refleksi akhir, membuka pikiran di persimpangan dunia nyata dan gaib. Setelah menjelajahi 5 fakta menarik seputar kawin gaib, kita bisa melihat bahwa fenomena ini jauh lebih kompleks daripada sekadar cerita seram pengantar tidur. Ini adalah persimpangan antara kepercayaan spiritual, tradisi budaya, psikologi manusia, dan bahkan seni bercerita. Kita telah melihat bagaimana ia dikaitkan dengan makhluk halus, bagaimana ritualnya beragam, apa saja motivasi di baliknya, kontroversi yang menyelimutinya, hingga jejaknya dalam cerita rakyat. Apakah Anda semakin percaya, semakin skeptis, atau justru semakin banyak pertanyaan? Itu adalah respons yang wajar. Tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk memberikan jawaban definitif tentang apakah kawin gaib itu nyata atau tidak. Karena sejujurnya, siapa yang bisa memberikan bukti absolut untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan indera dan logika kita saat ini? Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan pikiran yang terbuka dan kritis. Menghargai bahwa ada sistem kepercayaan yang berbeda di dunia ini, memahami mengapa orang mempercayainya, dan mungkin belajar sesuatu tentang diri kita sendiri dan masyarakat kita melalui fenomena ini. Jangan buru-buru menghakimi, tapi cobalah untuk memahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, Aziz Kurniawan, berharap diskusi kita kali ini bisa menambah wawasan dan memicu pemikiran yang lebih dalam. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, bagikan pendapat atau mungkin cerita yang Anda ketahui, tentu saja dengan tetap menjaga kesopanan dan saling menghargai. Karena pada akhirnya, dialog yang cerdas adalah kunci untuk memahami dunia yang penuh misteri.